Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SDA SC Karanganyar, berjumpa lagi dengan Pak Bimo. Di sini kita nanti akan belajar matematika, yaitu tentang pengolahan data. Nah, sebelum Pak Bimo mulai, silahkan teman-teman disiapkan alat tulisnya dan buku paket matematikanya. Nah, nanti silahkan dibuka buku paketnya halaman 116 ya, tentang cara membaca data. Nah, sebelum Pak Bimo mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Bimo lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu yang pertama menjelaskan dan menganalisis data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Yang kedua, menjelaskan, mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Bimo akan menjelaskan tentang cara membaca data. Nah, silahkan teman-teman dibuka buku paketnya halaman 116. Nah, di halaman 116 yaitu cara membaca data. Yang pertama yaitu membaca data dalam bentuk daftar. Ya. Nah, ini contohnya olahraga kegemaran siswa kelas 5. Sepak bola 7 siswa, futsal 8 siswa, basket 5 siswa, voli 3 siswa, renang 5 siswa, bulu tangkis 4 siswa. Nah, cara membacanya yaitu sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 5 siswa gemar basket, sebanyak 3 siswa gemar voli, sebanyak 5 siswa gemar renang, sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Nah, jadi seperti itu cara membaca data dalam bentuk daftar. Nah, selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Nah, bisa dilihat di halaman 116 yang B. Nah, ini tabel. Ini ada kegemarannya yaitu melukis, menari, bermain musik, bermain bola, membaca buku cerita. Nah, banyak siswanya. Ini melukis ada 6, menari 5, bermain musik 7, bermain bola 8, membaca buku cerita ada 4. Nah, cara membacanya yaitu sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Nah, jadi seperti itu cara membaca data dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu membaca data dalam bentuk diagram gambar. Bisa dilihat dalam halaman 117 yang C. Nah, ini ada nama siswa, itu Mita, jumlah bukunya ada 4. Bayu 2, Fitri itu 3, bukunya Edo 1, Ajeng bukunya ada 5. Nah, cara membacanya yaitu Mita memiliki 4 buku cerita, Bayu memiliki 2 buku cerita, Fitri memiliki 3 buku cerita, Edo memiliki 1 buku cerita, Ajeng memiliki 5 buku cerita. Nah, itu cara membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, selanjutnya di halaman 118 itu ada membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Dan yang mendatar ini adalah nilainya, lalu yang tegak lurus ini adalah banyak siswanya atau jumlah siswanya. Nah, cara membacanya seperti ini. Sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 6. Nah, jadi pertama ini banyak siswa, sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 6. Lalu sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Nah, ini kan berada di tengah-tengah. Setelah 6 kan berarti kan 7. Ini enggak tulis karena yang ditulis itu adalah bilangan genap saja. Berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Lalu
sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Nah, jadi disesuaikan dengan ini datanya ya, dari sini kita tarik ke sini. Oh, yang mendapatkan nilai 8 itu berapa orang? Nah, ternyata 10. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9. Nah, ini. Lalu sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Ini berada di tengah-tengahnya 4 dan 6, berarti kan banyak siswanya ada 5. Itu cara membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya ada membaca data dalam bentuk diagram garis. Bisa teman-teman lihat pada halaman 119. Nah, ini ada berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Nah, untuk yang mendatar itu adalah bulan ke. Nah, ini adalah bulannya. Lalu yang ke tegak lurus itu adalah berat badannya. Nah, cara membacanya, bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg. Bulan kedua berat badan Mita 4 kg. Nah, bulan ketiga berat badan Mita 5 kg. Bulan keempat berat badan Mita 7 kg. Bulan kelima berat badan Mita 8 kg. Nah, seperti itu cara membaca data dalam bentuk diagram garis. Lalu selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Teman-teman bisa melihatnya pada halaman 120. Nah, ini ada buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Nah, ini ada buah mangga, buah apel, buah jeruk, dan buah pisang. Nah, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Nah, ini jadi 20%-nya jumlah siswa itu menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang. Sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Nah, jadi seperti itu cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah, mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Bimo di buku paket. Pokoknya pesan Pak Bimo tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya, dan ditingkatkan ibadahnya. Oke, Pak Bimo akhiri. Cukup sekian dari Pak Bimo, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.